Yuk kita melanjutkan ngobrol sehat kita mengenai sesuatu yang sudah kita bahas dalam tayangan yang lalu, yaitu masalah fertilitas atau kesuburan. Nah, kali ini seperti janji saya, sebagai seri yang kedua adalah kebalikan daripada fertilitas adalah infertilitas. Atau dengan bahasa awam adalah ketidaksuburan. Para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai ketidaksuburan, sebelum lebih lanjut kita membahas, itu saya perlu tekankan, saya tidak setuju dengan istilah apa? Mandul. Nah, kalau orang awam selalu diidentikan orang yang tidak punya anak mandul. Nah, itu nampaknya merupakan apa? Istilah yang sangat menghakimi bahwa entah itu dari pihak istri, entah itu dari pihak suami. Padahal kalau menurut istilah kedokteran, walaupun definisi nanti infertilitas yang akan kita bahas dan kita kupas dalam edisi Ngobrol Sehat kali ini, itu tidak boleh membuat image negatif, yaitu masalah kemandulan. Secara definisi, kalau berbicara mengenai infertil adalah pasangan suami istri yang sudah menikah 1 tahun atau lebih ya, 1 tahun atau lebih, tinggal serumah ya, jadi tidak boleh LDR loh ya, tinggal serumah dengan hubungan suami istri yang normal, artinya 3-4 kali seminggu ya, tidak menggunakan alat KB. Nah, itulah baru masuk kriteria di dalam infertil. Jadi misalkan sang istri ada di Malang, suaminya bekerja di Papua, baru pulang 3 bulan sekali, mereka menikah sudah 1 tahun, belum punya anak, tidak termasuk kategori infertilitas di sini ya, karena tidak tinggal serumah, tidak melakukan hubungan suami istri 3-4 kali dalam seminggu. Jadi harus memenuhi kriteria itu tadi ya para sahabat sehat, supaya kita tidak langsung menganggap, waduh, berarti saya udah menikah 1,5 tahun dokter. Berarti saya ini mandul atau suami saya. Jangan seperti itu, tolong. Kita luruskan dulu nih pengertian ini ya. Jadi kalau sudah paham definisi daripada infertilitas atau ketidaksuburan atau kekurang suburan. Nah ya, itu ada 2 macam. Ada yang primer, ada yang sekunder. Maksudnya yang primer adalah sejak awal menikah sampai sekarang belum pernah punya anak. Kalau yang sekunder sudah pernah punya anak 1 katakan. Anaknya sudah lulus SMP berarti 15 tahun. Nah ini belum punya adik lagi. Itu bisa dikategorikan infertil sekunder ya. Sudah jelas ya, dari definisinya sudah jelas. Nah kalau berbicara mengenai ketidaksuburan atau infertilitas itu, yang lalu kan sudah kita pelajari yang disebut subur itu yang bagaimana untuk seorang istri, bagaimana untuk seorang suami. Kebalikan dari itu, kalau kurang subur atau infertil itu bisa dari pihak istri, mulai dari faktor sel telurnya, gitu, dari faktor ovariumnya, faktor salurannya, tuba ya, atau faktor rahimnya sendiri. Terus ya. Nah, kalau laki-laki juga gitu ya. Bisa karena apa? Jumlahnya spermanya yang kurang atau kualitasnya yang kurang bagus atau kurang gesit atau ada kelainan bentuk dan sebagainya. Sudah saya jelaskan pada waktu kita membahas yang masalah kesuburan. Nah, ini sekarang kan kita membahas yang masalah ketidaksuburan. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, dokter, apa sih penyebabnya? Kalau penyebab tidak terjadinya kehamilan setelah melewati 1 tahun, tinggal serumah, tidak pakai alat KB, itu sebetulnya dari pihak istri bisa 25%-nya. Dari pihak suami bisa 25%-nya juga. Nah, yang jadi pertanyaan yang 50%-nya apa? Bisa karena kedua-duanya. Paham ya? Jadi ada faktor istri, ada faktor suami, bisa juga faktor kedua-duanya. Dan harus diingat, itu semua kan teori manusia ya. Di luar itu kebesaran daripada Tuhan yang menciptakan kita itu di luar.
masalah medis itu pun harus kita percayai bahwa sekali lagi ilmu kedokteran, ilmu kita sebagai manusia itu sangat terbatas. Oke, sekarang kita kembali lagi ke masalah penyebab. Kalau dari pihak istri, penyebab daripada infertilitas kalau menyangkut indung telur atau ovarium, ada siklus yang anovulasi. Jadi menstruasi lancar tapi tidak keluar sel telurnya. Atau ada sel telurnya kecil-kecil tapi banyak, tapi apa istilahnya? Bantat, nggak bisa matang. Pernah dengar istilah PCOS ya? Atau ada juga kista. Nah, pernah dengar ya kista endometriosis atau kista coklat. Itu pun mengganggu di dalam kesuburan ini tentunya ya. Atau juga pernah dengar PUA, bukan PUA nama saya, perdarahan uterus abnormal. Baik itu terlalu banyak ya, menometroragi, mens nggak selesai-selesai, atau sebaliknya, oligomenore, mensnya sangat sedikit, hanya flek-flek saja, atau bahkan amenore, tidak haid selama mungkin 6 bulan, mungkin 3 bulan. Nah, itu semua mengganggu tentunya dalam produksi sel telur. Oke, sekarang kita lanjut nih setelah indung telur. Masalah salurannya. Salurannya bisa buntu, bisa juga bengkak, bisa berisi cairan, hidrosalping dan sebagainya. Nah, juga itu harus diselidiki. Berikutnya lagi, faktor rahim, uterus. Misalkan adanya mioma. Nah, tumor jinak pada rahim juga bisa mempengaruhi kesuburan. Adanya adenomiosis, rahimnya keras, ibaratnya seperti bakso urat begitu. Nah, itu pun juga mempengaruhi. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah tahu itu macam-macam penyebabnya, ini semua ada hubungannya dengan itu, ya. Pola hidup sehat, gaya hidup yang kurang benar, obesitas, stres, sudah saya jelaskan di dalam yang tayangan yang lalu mengenai kesuburan tadi. Nah, kalau kita sudah tahu itulah penyebab-penyebab daripada ketidaksuburan pada wanita, pada pria pun juga bisa. Jadi sudah saya jelaskan, tidak menjamin kalau air maninya banyak, kental itu pasti bagus. Harus dilakukan sperma analisa ya. Penyebab-penyebab yang lain kita tahu bahwa pada pria yang normal itu buah sakar, testis itu ada 2. Tapi ada kasus di mana bayi lahir hanya dengan 1. Yang 1 masih ketinggalan di perut dan sebagainya. Itu pun mempengaruhi kesuburan ya. Pada saat pria itu akil balik, adanya gairah seksual libido, bisa ereksi, bisa melakukan hubungan suami istri, bisa ejakulasi, semennya banyak tapi spermanya bagaimana itu harus diperiksa melalui sperma analisa. Tidak hanya tahu jumlahnya, kegesitannya bagaimana dan juga bentuknya bagaimana. Terus pernah dengar istilah varikokel, jadi buah sakar daripada laki-laki itu ada semacam varises, itu pun mempengaruhi kesuburan. Pernah juga pada waktu kecil menderita ini parotitis gondongan itu pun mempengaruhi di dalam kesuburan juga ya. Kemudian hormon-hormon tertentu ya, jadi kalau pada perempuan juga bisa terjadi gangguan hormon sehingga menyebabkan siklus haidnya ngaco, bisa kebanyakan, bisa kesedikitan gitu pada perempuan. Pada laki-laki pun pengaruh hormon testosteron itu pun juga bisa mempengaruhi kesuburan. Nah, mungkin ada yang tanya, dokter apa hubungannya sekarang dengan misalkan pekerjaan, dengan stres, dengan pola hidup, gaya hidup? Sangat erat juga kaitannya. Pada pria yang bekerja dekat dengan mesin yang panas katakanlah ya, itu mempengaruhi di dalam produksi sperma. Mandi air panas sekali, sauna terus setiap hari juga nggak bagus. Makanya hal sederhana mandi air dingin itu lebih bagus sebetulnya daripada air panas ya. Tapi kalau pulang kerja malam ya mandi air hangat ya, bukan air panas ya, air hangat boleh ya. Sekali lagi bahan kimia, radiasi itu pun mempengaruhi di dalam produksi sperma. Bekerja di ruang yang mengandung bahan radioaktif di bagian radiologi itu pun mempengaruhi di dalam kesuburan. Bagaimana dokter orang pekerjaannya di bagian radiografer? Ya kan ada alat pelindungnya, bisa pakai apron dan sebagainya sehingga tidak mempengaruhi di dalam nanti spermatogenesis, pabriknya produksi sperma itu ya. Penyakit-penyakit, katakanlah kencing manis, hipertiroid, ya itu pun baik bagi wanita maupun pria mempengaruhi juga kesuburan.
Kemudian sudah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu, gaya hidup, pola hidup, perokok, alkohol, apa, narkotika, ya, narkoba begitu, obesitas, stres itu semua bisa memengaruhi. Nah, para sahabat sehat, jangan galau, jangan cemas. Kalau Anda termasuk salah satu di dalam kriteria yang wanita, ada masalah silakan konsultasi kepada dokter spesialis kebidanan kandungan. Sebaliknya kalau suami yang bermasalah, ini pun juga harus konsultasi dengan spesialis andrologi. Jadi dua-duanya berjuang ya. Jadi tidak ada istilah mandul, tapi kekurang suburan atau ketidaksuburan, infertilitas itu bisa ditata laksanai baik dari sisi istri maupun dari sisi suami. Sudah jelas ya? Jadi kalau yang seri pertama itu sudah saya jelaskan mengenai seluk-beluk tentang apa? Kesuburan, fertilitas, baik itu fertilitas wanita maupun pria. Yang kali ini sudah saya jelaskan mengenai ketidaksuburan atau infertilitas baik pada pria maupun pada wanita. Nah, ikuti selengkapnya setelah Anda ikuti 2 seri ini masih ada seri berikutnya yaitu tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui kalau akan promil. Oke, salam sehat selalu. Kita lanjutkan di ngobrol sehat berikutnya. Salam sehat.